Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kita teruskan di kajian kitab Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Masuk ke bait ke 252 tentang syarat rusaknya saum dan wajib ada kifaratnya. Sebelum diteruskan ada pertanyaan. Bismillah, afwan Ustadz, kalau ada orang tua sudah tak mampu saum dan bayar fidyah, maksudnya tidak bisa saum, tidak bisa bayar fidyah, apakah harus diwakilkan oleh anaknya? Dan bila diwakilkan, apakah dengan saum atau fidyah? Nah, lihat, orang tua ini kan sudah tidak mampu saum, berarti dia fidyah, karena orang tuanya sudah tua. Orang tuanya sudah tua, kemudian dia harusnya fidyah, tapi bayar fidyahnya juga tidak bisa gitu. Berarti kasus seperti yang tadi ya. Sebetulnya bukan diwakilkan ya. Kalaulah anaknya ada rizki, maka untuk ibadah ini, karena ini awalnya saum, ibadah badaniyah, tapi karena fidyah jadi harta. Kalau ibadah harta boleh dengan yang lain. Kalau harta, kalau badaniyah itu tidak boleh. Misal qada. Nah, kalau qada tidak. Karena ini fidyah tapi tidak bisa bayar fidyah, maka boleh oleh anaknya atau siapapun lah. Yang penting bisa dibayarkan fidyahnya. Jadi oleh anaknya fidyahnya saja ya. Misalkan 30 hari, seharinya 30.000 misalnya, berarti 900.000. Boleh uangnya atau boleh seperti tadi ya, Anas bin Malik membuat hidangan makanan parasmanan ya. Kemudian diundang 30 fakir miskin tersebut. Itu bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke poin 252 ya. Terakhir nanti 268. Mudah-mudahan tamat ya 1 jam ke depan. Silakan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa'aklun wa fa'akala aw syariba falyatimma Yutimma. falyutimma shaumuhu. Sauma jadi maf'ul bih. Falyutimma shaumahu. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Muttafaqun alaih. Baik. Muttafaq alaih berarti Al-Bukhari Muslim. Di bawah ada ya catatan kaki Bukhari Muslim ya. Nah, sekarang beri judul di atasnya ya. Syurutu, syarat-syarat fasadis saum. Rusaknya saum. Wa wujubul kafarah, dan wajib kifarah. Nah, ini walaupun satu bait tapi ini diberi judul syarat di mana seseorang saumnya bisa rusak ya, fasad. Kemudian bagaimana cara kifaratnya. Ini langsung ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man nasiya. Siapapun orang yang lupa, nasiya. Wa huwa shaimun, sedangkan dia dalam keadaan saum. Fa'akala, lalu dia makan. Au syariba, atau dia minum. Karena nasiya ya, nisyan, lupa. Nah, ini kan jadi fasad saumnya. Dia lupa sedang saum, makan atau minum. Maka di sini
falyutimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan saumnya. Kenapa mesti disempurnakan? Jadi tidak batal ya, teruskan maksudnya. Teruskan siamnya. Kenapa? Fa innama at'amahullahu. Karena sesungguhnya hanya saja Allah yang telah memberikan makan kepada dia. Wa dan sakohu, Allah yang telah memberikan minum kepada dia. Jadi kenapa ini kifaratnya seperti ini atau terusannya harus seperti ini? Karena kita lupa. Kalau kita lupa sedang saum lalu makan atau minum, sempurnakan saja, teruskan. Teruskan karena dalil-dalilnya itu jelas ya. Jelas. Milihnya apa? Mau minum diteruskan, mau berhenti gitu dah milih ya. Kalau minumnya diteruskan batal. Tapi kalau dia berhenti, kalaupun sudah diminum ya, kemudian dia berhenti, maka fal yutimma saumahu. Maka teruskan saumnya, teruskan siamnya. Intinya dia tahu ya. Nah ini seseorang kalau lupa ya. Nikmat ya kalau lupa. Apalagi kalau lupanya satu piring. Kalau lupanya satu piring, Masya Allah tuh ya. Tapi dah jarang-jarang gitu ya. Baru juga mau dimakan, ada yang beritahu biasanya. Makanya kalau ada yang sedang lupa, antapkeun heula. Biarkan dulu ya. Baik itu ya. Kemudian bait kemudian, oh ini beda lagi ya, tentang sahur. Tentang sunnahnya sahur dan juga iftar. Sekaligus yang ini ya. Ya, silakan. Teruskan. Hatayan. Ya. Wa qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajil fitri. Ma apa? Ma tasydidkan. Ajjalu. Ma'ajjalul fitra. Ajjalu. Ini istilahnya. Ajjalu. Ajjala. Ajjilu. Takjil. Kan sok ada ya. Takjil. Takjil dulu. Padahal takjil itu dari kata ini. Ajjala ya. Ajjala. Yu'ajjilu takjilan. Takjil itu menyegerakan. Bukan buka sebetulnya. Kalau buka itu iftar. Iftar jama'i. Berarti berbuka bareng. Kalau takjil itu menyegerakan. Ajjala. La yazalun nasu. La yazalu senantiasa an-nasu manusia atau kita bi khairin berada dalam kebaikan. Kita akan senantiasa terus-terusan berada dalam kebaikan. Kapan? Ma'ajjalu, selama mereka itu menyegerakan al-fitra, iftar. Jadi kalau ingin khair ya, ingin kebaikan dari Allah saat azan maghrib itu segera takjil, segera buka. Jangan dinanti-nanti. Jangan dinanti-nanti ya, sedang di mana gitu. Harus segera. Karena ini adalah kebaikan. Berarti ini sunnahnya saat kita iftar. Jadi sunnahnya kita iftar itu seperti ini ya. Kita harus menyegerakan. Pas ghurub syams atau pas azan lah. Pas azan maghrib maka segera untuk
berbuka, jangan dibiarkan. Karena ini akan menyelisihi orang-orang ahli kitab ya sebetulnya, ahli bid'ah juga. Karena kalau ada orang-orang Yahudi Nasrani itu mengakhirkan. Dalam hadisnya begini, la yazaluddin, senantiasa agama zahiron, nampak, menang. Ma'ajjalan nas al-fitra, selama orang-orang menyegerakan buka. Innal yahuda wan nasara yuakhiruna. Ini alasannya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yuakhiruna, mereka mengakhirkan iftar. Maka segeralah untuk beriftar. Itu yang pertama, iftar. Sekarang kedua, sahur. Wa qala tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Muttafaqun alaih. Iya. Wa qala, wa dan qala bersabda, tasahharu, ini ini fi'il amr ya. Perintah dari Nabi. Sahurlah kalian. Kenapa mesti sahur? Fa inna, karena sesungguhnya fis sahuri, di dalam makanan sahur itu, nanti ada cara baca dua ya, bisa sahur, bisa suhur. Ada dua bacaan. Kalau sahur ini adalah makanannya. Sahur. Kalau suhur artinya apa? Waktu sahur. Gitu kan? Cara bacanya boleh dua ya. Tasahharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahur barokatun, barokatan. Karena sesungguhnya pada sahur berarti makanan. Makanan yang disajikan itu ada kebarokahan. Kalau dibaca suhur berarti waktu, atau bukan waktu apa? Ya waktu. Perbuatannya. Perbuatan di waktu sahur itu apa? Perbuatannya. Jadi perbuatannya, ya makannya kalau bahasa kita. Kalau yang itu adalah makanannya, kalau itu perbuatannya sedang makannya. Fa inna fis suhur, berarti karena pada perbuatan sahur kalian itu barokatan, ada barokah. Berarti begitu ya. Sama dengan wudu ya. Wudu, wadu. Kalau wudu perbuatannya, kalau wadu airnya. Tohur, tuhur. Kalau tohur airnya, kalau tuhur perbuatannya, bebersihnya. Tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis suhur barokatan. Ingat, kembali ke makna barokah harus dikuatkan ya. Barokah itu kan subutul khairil ilahi fis syai', tetapnya kebaikan Allah dalam sesuatu. Kalau sahur ada kebarokahan, berarti makanan sahur, waktu sahur, atau perbuatan makan sahur itu ada kebarokahan. Berarti ini adalah adab saat Ramadan. Sahur itu bagian daripada sunnah Nabi kita ya. Itu bab sahur. Kemudian berikutnya pakai judul ya. Iftar dengan apa? Itu judulnya. Apa yang harus kita konsumsi saat iftar? Teruskan. Wa qala idza aftara ahadakum falyuftir Jadi ala fa'il. Ahadu. idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Rawahul khamsah.
Khomsah, rawahu khomsah. Khomsah itu yang pernah belajar hadis apa rumusnya? A'at nih bagus. A'at nih apa Bu? Ahmad. A lagi Abu Dawud. Tirmidzi. An-Nasai. Nah itu riwayat 5. Khomsah Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. A'atni. Dihafalkan begitu ya lebih mudah. Kalau 7 ABM Atni. Kalau 6 BM Atni. Kalau 5 yang barusan Atni. Kalau 4 Atni. Kalau 3 ATN. Nah, harulang nih. Di kajian Buku Marom itu ya. Baik, kita teruskan di sini. Idza aftara ahadukum, ahadu bacanya karena dia fa'il. Apabila aftara ahadukum, salah seorang di antara kalian iftar, kita bacakan iftar saja, terbayangnya buka ya. Fa maka hendaklah, ini lam amr ya. Yuftir, dia iftar ala tamrin dengan beberapa kurma. Tamr. Ini hadis langsung ke sini ya. Jadi iftarlah dengan tamr, kurma. Iftarnya dengan kurma ya. Tamrun. Jadi cara iftar di sini menurut ini ya. Cara berbuka itu dengan tamr. Tamr itu adalah kurma tua. Tamr namanya. Kurma tua. Biasanya yang jualan ke kita itu sudah berubah jadi tamr namanya. Kurma tua yang sudah mulai mengering gitu ya. Itu namanya tamr. Maka di hadis ini lihat. Fal yuftir ala tamrin. Maka hendaklah dia iftar dengan tamr. Kalau di hadis yang lain lebih ini ya. Di hadis Anas bin Malik. Kita baca ini saja dulu. Fa illam yajid, fa maka in jika lam yajid dia tidak menemukan. Menemukan apa? Tamr. Fal yuftir, maka hendaklah dia iftar alal ma'i dengan air. Maka hendaklah dia iftar dengan air. Kenapa dengan air? Fa innahu tohurun. Tuh ganukan tohur, bukan tuhur. Fa maka innahu sesungguhnya air itu tohurun, suci airnya, bersih airnya. Berarti ini tahapan kedua itu dengan air. Dengan kurma tua. Iftarnya itu dengan kurma tua, hadis yang ini ya. Kemudian kalau tidak ada dengan air. Nah, tapi hadis yang di sini ada syarahnya. Kata Anas bin Malik, kana nabiyyu yuftiru ala rutobatin. Tuh, rutob. Ini tambahan ya. Rutob itu apa? Kurma muda. Jadi di hadis Anas bin Malik itu dengan kurma muda dulu. Ciri kurma muda itu ada tangkainya ya. Ada tangkainya dan masih seger. Itu kurma muda. Jadi di hadis yang ini Nabi SAW biasa iftar dengan kurma muda dulu, rutob, qabla ayyusolliya. Nah ini bagus nih. Sebelum beliau sholat. Jadi sangat bagus ya saat nanti kita iftar konsumsi dulu kurma muda rutobat. Kalau rutobat berarti jama mu'annas salim, berarti banyak ya. Hitungan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Lamun sate hayangna sabaraha? 8. Ganjil teu naon 8. Yang penting
iftar dulu dengan ini ya, dengan rutob di sini ya, hadis tambahan di sini. Sebelum sholat. Jadi sebelum sholat itu dulu. Fa illam yakun rutobatun, tuh Anas bin Malik lebih rinci ya. Kalaulah tidak ada kurma muda, fatamarotun, tuh baru kedua tamer ya. Jadi ini lebih pas yang ini. Kalau tidak ada katanya, rutob dulu yang baru fresh dari pohonnya. Kalau tidak ada, kurma yang disimpan itu namanya tamer. Fa illam yakun tamarotun, kalau tidak ada tamer, hasawatin min ma'in. Kemudian kalau tidak ada kurma adalah yang tidak ada digabung gitu. Ya rutob, ya tamer, ya air. Ini masya Allah ya. Ini hadis sahih hadisnya. Hadis sahih yang ini. Jadi awalnya itu dengan yang kurma muda, kemudian kurma tua, baru dengan air. Nah, kalau yang itu langsung ya. Karena dengan air itu akan menjadi bersih. Nah, jadi selama kita bisa ya konsumsi ini yang terbaik sebetulnya, yang terbaik. Sunnahnya di sini ya. Ustadz Rahmat Najib ya, hafizahullahu taala, beliau menjelaskan ini sudah bagus katanya. Nilainya ada di sini. Dengan mengkonsumsi kurma atau dengan air. Tapi ada orang Sunda mah, abong kena orang Sunda ya. Sunnahnya dengan kurma, wajibnya dengan tuh santri saruhanya. Untuk jeung bala-bala teh asan teh terbuka cenah teh afdal teh. Tapi dah halal lah, silahkan ya, jangan mencela, tidak boleh mencela ya, halal. Tergantung kebiasaan. Intinya yang penting kalau mau mengamalkan yang ini setidaknya begini, air dulu gitu ya. Air bening. Air bening, air putih. Nah, air bening, air putih mah air susu. Air bening seteguk dua teguk. Kalau langsung sholat itu lebih baik atau yang manis-manis. Bukan karena kurmanya sebetulnya. Ulama kontemporer menyebutkan intinya makanan yang langsung dikonsumsi tanpa diolah gitu. Kan kurma langsung dimakan itu berarti model begitu. Kira-kira di kita apa makanan yang langsung dikonsumsi tanpa diolah? Ah, buah-buahan. Pisang. Pisang dengan kurma itu mendekati. Pisang kurma kan tanpa ada musim ya. Terus ada. Nah, model begitu. Paling tadi diolah dari pisang menjadi kolak gitu ya. Nah, itu udah mendekati bagus tuh. Intinya silahkan saja. Yang penting iftar ya. Dan segerakan. Nah sekarang adab siam. Nah, ini adab siam tapi hanya satu ya. Tapi kalau dibahas memang panjang. Tulis di atasnya adabus siami. Adabus siam yang 256. Kan ini harus pakai judul. Kalau di syarah memang ada judul. Kalau di manhajus salikinya tidak ada. Silahkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u qawla zuri. Diulang. Man lam yad' Kalau yad'u berdoa beda sedikit. Ini apa? Yada'. Yada' meninggalkan, yad'u berdoa kan jauh ya. Tulisannya sama. Lam yad'u, lam yada' sama semuanya begini. Bacanya yada' ainnya dijazmkan. Diulang. Man lam yada' qawla zuri wal amila bihi Wal amala bihi. dia atopnya ke kaula berarti mansubkan. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi
wal jahla falaisa lillahi hajatan fi an Hajatun pun. Isim laisa. falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu Yada'a. Nah ini yada'a adaan. Yada'a. fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Hadis lagi ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya tanpa itu, ini hadis terus tuh. Nah, ini adab siam. Yang dimaksud siam di sini bukan hanya menahan lapar dan haus ya, tetapi mengikuti untuk kita menjaga syahwat jauh daripada perkara yang buruk. Intinya dia bisa imsak ya dari segala yang mubah, dari segala yang dibolehkan. Bahkan sesuatu yang tidak boleh itu harus ditinggalkan. Lihat di sini, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahla. Man siapapun orangnya lam yada' yang tidak meninggalkan. Berarti terus-terusan. Qaula zur. Qaula zur, ucapan-ucapan zur, berbohong gitu ya. Berdusta, gibah, bisa ke situ. Wal amala bihi, dan mengamalkan ucapan-ucapan bohong tersebut. Selama dia tidak bisa meninggalkan ucapan yang tadi, nah ini adabnya. Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah. Terbutuh Allah mah. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, di mana dia meninggalkan makannya dan minumannya. Tidak butuh bagi Allah. Walaupun dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman, tapi selama dia qauluz zur, belum meninggalkan ucapan-ucapan dusta, bohong dan juga kezoliman, bagi Allah tidak butuh. Nah ini adab yang berat yang di sini ya. Yang ini, yang adab siam. Walaupun hanya satu ya. Tapi ternyata kalau dikembangkan ini akan panjang lebar. Kenapa? Karena ucapan. Dia harus imsak daripada ucapan. Berikutnya. Kalau ada orang yang mati, kemudian dia punya tanggungan saum. Nah, bagaimana caranya? Teruskan. Faqala man mata wa alaihi siyamun soma anhu walihi Waliyu. soma anhu waliyuhu muttafaqun alaih. Sama Bukhari Muslim juga ya. Man mata, siapapun yang mati, wa alaihi siyamun, tapi dia punya kewajiban siam. Jadi ada saum yang dia belum ditunaikan. Maka bagaimana caranya? Soma anhu waliyuhu, maka walinya saum. Walinya saum. Nah ini memang pembicaraan ini, permasalahannya kan kalau yang masih hidup saum atau memberi makan kan jelas gitu. Tetapi permasalahan bagaimana ada orang yang mati, dia belum saum itu. Ada hutang saum. Maka tidak akan terlepas dari perdebatan di antara para ulama yang ini. Apakah dia teruskan oleh walinya, oleh keluarganya, ataukah tidak, karena sudah inqata'a amaluhu. Nah, ini perdebatan di sini. Dan di sini pun ketika walinya melakukan saum atas nama orang yang mati itu bukan berarti melakukan amal orang yang saum. Karena amal orang yang saum sudah putus. Karena sudah putus, oh berarti bukan karena itunya. Ini sama dengan hadis yang sahih yang lain. Ada seseorang datang kepada Nabi, wahai Rasul, aku akan haji. Ibuku sudah wafat. Apakah aku boleh menghajikan atas nama ibuku? Itu hadisnya sahih.
Bukhari. Maka Nabi menegaskan, hajikan ibumu walaupun sudah wafat. Nah nanti singkat cerita begini, yang di antara hadis yang tadi itu, ketika mengganti saum orang yang sudah wafat oleh walinya, oleh keluarganya, atau membadal haji, ternyata ini adalah bentuk daripada birrul walidain. Jadi tidak setiap orang bisa membadal. Walaupun ada sekarang badal haji, badal umroh, badal termasuk badal siam. Tetapi sebetulnya kata kuncinya adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang laki-laki tadi berkata kepada Nabi, ibuku wafat tapi haji. Karena ibunya ingin haji dan belum terlaksana. Maka silakan sebagai anak yang berbakti kepada ke orang tua, silakan. Termasuk yang ini. Bapak teh terus ngantunkeun tapi ayah sametan 3 hari lagi. Misal saya sebagai anaknya saum saja yang 3 hari itu silahkan. Anaknya ini kan sahih. Ustaz, ini bertentangan dengan yang wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Betul, tapi dalam bentuk birrul walidain inilah lakukan itu. Jangankan bab yang begini juga, yang lain juga sama ya. Misalkan orang tuanya ingin membangun masjid. Qadarullah wafat orang tuanya, anaknya boleh. Dia itu membangunkan masjid itu gitu. Karena ada cita-cita orang tua yang belum terlaksana. Tapi tetap kata kuncinya adalah birrul walidain ya. Walaupun sekarang ada melebar, siapapun boleh membadalkan. Haji, umroh sama kan. Bapaknya sudah wafat, udah berapa lama gitu, anaknya sudah diberikan kekayaan, ternyata kepikiran bapaknya can umroh, umrohkan saja, dibadalkan kepada orang lain. Kalaulah tidak ada keinginannya, tidak. Ini mah ingin melaksanakan keinginan almarhum. Itu silahkan birrul walidain. Jadi tidak semuanya. Karena konsepnya tetap satu, idama tabnu adama in qata'a amaluhu. Terputus amalnya kecuali anak soleh. Nah, anak soleh apanya? Doanya. Doa anak soleh. Makanya ini perdebatan di antara ini hadis yang ini. Tapi kesimpulannya tadi ya, walinya atau keluarganya melakukan saum almarhum itu karena bentuk birrul walidain. Sekarang saum sunnah. Nah ini banyak ya, panjang yang ini. Silakan saum sunnah. Wasa'ala an saumi yaumi. Nah kalau tulisan begitu bukan sa'ala ya. Kalau sa'ala mah ada hamzah. Ada tongkat maksudnya. Ini mah hamzah disimpan di iya. Iya teh harokat. Kasar berarti i. Bukan sa'ala. Tapi i. Kalau i berarti apa bacanya? Su'ila. Su'ila. Silakan. Wasu'ila an saumi yaumi arafat. Faqala yukaffiru sunnata tahun yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyata. Nah, satu. Ini saum sunnah ya. Yang pertama saum hari Arafah. Tanggal berapa saumu yaumi Arafah? 9 apa? Zulhijjah. Ingat itu ya, Zulhijjah. Wasu'ila dan telah ditanya. Siapa yang ditanya berarti? Nabi. An tentang saumi yaumi arafata. Saum hari Arafah. 9 Zulhijjah. Maka Nabi bersabda, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Akan menjadi kifarat. Tentu dari dosa ya. 1 tahun yang lalu. Madiyah itu berlalu. Wal baqiyata dan sisa. Berarti ke depan. 1 tahun yang lalu. 1 tahun ke depan. Saat bisa saum Arafah. 9 Zulhijjah. 1 hari sebelum Idul Adha. Sebelum Idul Adha ada syariat saum. Namanya saum Arafah. Itu kifarat 2 tahun.
1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Sebelum Idul Adha. Sekarang sebelum Idul Fitri ada apa? Saum Ramadan 1 bulan. Berarti sebelum Id itu ada syariat saum. Id, hari besar. Idul Fitri ada saum Ramadan, Idul Adha ada saum Arafah, Jumat itu Idul Id juga. Id Jumat ya, Id Jumat ada saum Kamis. Jadi sebelum hari besar umat Islam itu ternyata ada saum di situ ya. Saum. Maka di sini saum Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu saum mendapat kifarat 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah nih ya, luar biasa. Kedua. Wasa'ala an saumi Su'ila. Wasu'ila an saumi Asyura. Faqala yukaffiru Asyura'a, Asyura'in. Ada yang tahu? Asyura'a. Dia dia mudhof ilaih. Tapi tandanya dengan fathah. Diulang, su'ila. Wasu'ila an saumi Asyura'a. Faqala yukaffiru sanata al-madiyata. Nah ini mah beda ya. Kalau saum Asyura kapan? Asyura Asyroh 10 bulan Al-Muharram. Wasu'ila dan ditanya Nabi an tentang saumi Asyura'a, saum Asyura 10 Al-Muharram. Faqala maka Nabi bersabda, yukaffiru saum Asyura itu akan menjadi kifarat as-sanatal madiyata 1 tahun yang lalu. Tuh beda dengan yang tadi. Inilah yang dimaksud dengan fadilah ya. Tapi nanti ada sunnah yang lain di syarahnya. Ketika Nabi melakukan saum Asyura, kemudian Nabi memerintahkan saum bersama para sahabat, tapi sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasul, Asyura itu adalah hari diagungkannya oleh bangsa Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi menegaskan faida kanal amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'a. Nah, lihat nih. Karena diagungkan Asyura oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka Nabi ingin beda. Sehingga Nabi punya cita-cita apabila tahun depan insyaallah kita akan saum di hari ke-9. Tapi falam ya'til amul muqbil hatta tuwuffiyal Rasulullah. Di tahun depannya Rasul keburu wafat. Yang begini tetap jadi sunnah ya. Sunnah. Namanya sunnah apa? Ada yang tahu? Yang belum terlaksana oleh Nabi tetap jadi sunnah bagi kita. Tanggal 9 Muharramnya. Sunnah hammiyah. Hammiyah. Ham itu semangat, cita-cita. Sunnah hammiyah. Itu jadi sunnah lagi. Itu yang kedua ya, saum sunnah. Ketiga, teruskan. Percepat saja ini ya. Wasu'ila an saumi yaumil itsnaini faqala dzaka yaumin wulidtu fihi dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithu fihi au unzila alayya fihi rawahu Muslim. Wasu'ila dan ditanya juga Nabi an saumi yaumil itsnaini tentang saum hari Senin. Faqala lalu Nabi bersabda, zaka itu hari Senin, yaumun adalah hari, wulidtu fihi yang aku dilahirkan pada hari Senin. Nabi dilahirkan di hari Senin, maka Nabi itu saum di hari Senin. Tapi bukan berarti karena kelahiran, bukan. Bukan saum kelahiran, tidak ada ya. Wa bu'istu fihi dan aku pun dijadikan sebagai nabi, sebagai rasul di hari Senin.
atau unzila alayya fihi, telah diturunkan kepadaku dalam kurung wahyu pada hari Senin. Berarti saum Senin ini saum yang disunnahkan. 1. Nabi dilahirkan. 2. Nabi dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul. 3. Turun wahyu di hari Senin, ya. Turun wahyu di hari Senin. Makanya Senin menjadikan syariat siam, saum. 5. Wa qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin in kana kasiyamid dahri. Rawahu Muslim. Nah, Kamisnya tuh ayahnya. Kalau di syarah ada. Langsung ke saum Syawal ya. Kamisnya tidak ada ya? Tidak ada. Oh, ada tambahan. Di Manhajus Shalikin tidak ada hari Kamis. Ada tambahan Kamis. Berikutnya adalah saum 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana, siapapun yang saum Ramadan, summa kemudian atba'ahu sittan min Syawalin, dia mengikuti saum Ramadan tersebut 6 hari di bulan Syawal. Maka kata Nabi, kana ka siyamid dahri, maka dia seolah-olah saum 1 tahun lamanya. Pokoknya beres saum Ramadan nanti, teruskan 6 hari di bulan Syawal. Tentunya yang paling berat ternyata saum Syawal dibanding saum Ramadan. Ya, sehingga namanya sok saja rasakan, oh iya betul, berat ya saum itu. Tumis. Itu saum 6 hari di bulan Syawal. Berikutnya saum 3 hari. Wa qala Abu Dzarrin amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri thalathata ayyamin thalatha asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmidzi dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Amarona Rasulullahi, telah memerintahkan kepada kami. Siapa? Rasulullah. Bacanya amarona ya, jangan amarna. Amaro fi'il, na maf'ul bih, rasulu fa'ilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami an-nasuma minasyahri, agar kami saum setiap bulan. Salasata ayyamin, 3 hari. Nah, kalau di hadis ini jelas angkanya ya. Salasa asyrota 13. Arba'a asyrota 14. Khomsa asyrota 15. Setiap bulan Hijriah. 13, 14, 15. Namanya saum apa? Ayyamul bid. Ayyamul bid. Kalau hadis yang lain, yang penting 3 hari setiap bulan. Hadis yang lain ya. 3 hari setiap bulan, awal, tengah, akhir. Kalau ini tengah semuanya. Dan nanti di bulan Ramadan pas tanggal 14 ini ya, bertepatan dengan sholat khusuf. Bertepatan dengan sholat gerhana bulan total. Dan itu pas di awal maghrib. Itu agak berat juga ya. Di sisi lain kita iftar, makan, tapi di saat itu tanggal 3 ya, hari Selasa tanggal 3 Maret kita akan melaksanakan sholat gerhana. Satu sisi kita sedang makan-makan, tapi sisi lain kita harus takbiran, sholat, mendengar khutbah. Itu kan waktunya sangat sedikit. Makanya akan agak berat kalau yang nanti ya. Maksud berat itu dia akan ketemunya dengan sholat isya, ketemu dengan sholat tarawih panjang. Makanya di dia satu tarawih setengah juz, kabayangnya. Satu tarawih setengah juz, sekarang nambah lagi sholat khusuf, sholat gerhana. Mual setengah juz sebenarnya.
Sajuz lah. Kagok cina sajuz. Baik, itu yang ke-7 ya. Berikutnya. Wa naha an siyami yaumaini yaumal fitri wa yauman nahri muttafaqun Oh, alaih. nanti ada yang tidak masuk ya. Saum Sya'ban belum masuk ya. Oh, tidak, di syarahnya tidak masuk saum Sya'ban. Tadi tidak masuk saum Kamis, kemudian sekarang tidak masuk saum Sya'ban, tidak dimasukkan. Udah beres sampai itu saum yang sunnah. Sekarang saum yang diharamkan. Nah, ini beda lagi gitu. Kalau yang tadi apa ya? Saum sunnah gitu. Sekarang saum yang haram. Diulang lagi, diulang. Wanaha an siyami yaumaini yaumal fitri wa yauman nahri muttafaqun alaih. Nah, ini yang pertama. Wanahaan, dan Nabi melarang siyami yaumaini, saum 2 hari. Yaumil fitri, saum idul fitri, wa yaumin nahri, saum idul adha. Nama lain idul adha nahar ya. Haram saum di 2 ini, idul fitri dan idul adha. Ini yang pertama, berarti haram saum di idaini, 2 id. Itu kesepakatan para ulama, tidak boleh ya saum di antara saum 2 hari yang itu, idul fitri dan idul adha. Ini dalilnya. Kedua, Wa qala ayyamut tasyriqi ayyamun diidofahkan ayyamu. oh ayyamu aklin wa syarbin wa syurbin wa dzakara lillahi wa dzikrul wa dzikrin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Wa qala, dan Nabi bersabda, ayyamut tasyriqi, yang kedua hari tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah azza wa jalla. Kenapa terlarang, kenapa haram saum di hari tasyrik? Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah, setelah Idul Adha. Itu tidak boleh. Idul Adhanya jangan, kemudian 3 hari juga jangan. Mau Kamis, mau Daud itu haram. Tidak bisa ya. Itu hari tasyrik, hari makan, hari minum, dan hari zikir kepada Allah. Ini menunjukkan orang-orang pun atau manusia pun diberikan kelonggaran. Silahkan kalian untuk memanjakan diri, tidak saum. Begitu ya. Ketiga, Wa qala la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa an yasuma yauman. oh nanti dulu. Ada yang terlewat ya. Ada yaumus syak yang berikutnya, hari Ragu. Kalau Ramadan sehari, Ramadan 2 hari, jangan saum. Dikhawatirkan sekarang saum, justru sekarang itu harinya Ramadan misal. Makanya sehari atau 2 hari mau Ramadan, bagusnya stop saja. Itu hari syak, hari yang ragu. Misalkan Kamis ya, Kamis Ramadan. Berarti Rabu jangan saum. Satu dikhawatirkan itu memang di Ramadan atau memang disambungkan, khawatirnya sambung. Makanya stop dulu. Yaumin au yaumaini, sehari atau 2 hari. Kalau yang sudah biasa mah tidak apa-apa ya. Maksud sudah biasa, sudah Daud, sudah biasa. Kalau sudah biasa tidak apa-apa. Ini yang tidak biasa. Maksud Daud begini, hari Kamis Ramadan, Rabu itu masih Daud. Mau kekeh wae, mangga. Tapi tetap sebaiknya sehari 2 hari mending berhenti dulu. Biar biar meyakinkan bahwa ini adalah saum Ramadan. Nah, baru di bawah ini saum makruh. Yang di bawah, tulis di bawahnya. Yang barusan hari Jumat. Bukan haram, ini saum makruh atau saum yang tidak disukai. Silakan diulang lagi.
Wa qala la yasumanna ahadukum yawmal jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu, muttafaqun alaih. La yasumanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian benar-benar saum. Ini menegaskan, jangan. Kapan? Yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Jangan memaksakan diri saum di hari Jumat. Kalaupun mau, ini solusinya. Illa kecuali an yasuma, dia saum yauman qablahu, satu hari sebelumnya, berarti Kamis. Atau yauman ba'dahu, satu hari setelahnya, yaitu Sabtu. Kalau mau saum hari Jumat, ingat, kalau mau saum hari Jumat berarti Kamisnya saum dulu. Kalaupun Kamis tidak saum, Jumat kekeh saum, maka besoknya yaitu hari Sabtu saum. Itu aturannya. Itu saum yang tidak disukai kalau hanya Jumat saja, ya. Kecil kalau Daud, ya. Daud mah sudah, Masya Allah, sudah lewat itu mah. Kalau Daud. Nah, itu saum yang tidak disukai. Sekarang terakhir, keutamaan saum Ramadan dan qiyam Ramadan. Plus itikaf di bawah, ya. Silakan. Wa qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, muttafaqun alaih. Ya, hadis yang lain ada tambahan man qoma ramadhana, ada 3. Man shoma ramadhana, yang kedua man qoma ramadhana, yang ketiga yang ini man qoma lailatal qadri. Semuanya imanan wahtisaban, ya. Iman karena iman kepada Allah, Allah yang mewajibkan. Ihtisaban karena berharap pahala Allah. Maka gufiro, akan diampuni. Gufiro itu tadi ada kata Ustaz Hamdan apa? Magfiroh itu dalam Al-Mufradat. Magfiroh dari Allah itu adalah an yasuna abdahu, Allah menjaga hambanya. An yamassuhul adzabu, agar tidak terkena oleh siksa. Disebut magfirah. Jadi Allah menjaga hamba agar hamba ini jangan terkena siksa. Itu disebut magfirah. Berarti siam yang kita lakukan, qiyam yang kita lakukan, qiyam lailatul qadar yang kita lakukan, itu agar kita nantinya dihapus dosa-dosa, di mana dosa itu adalah pemicu siksa. Kalau dosa bersih tidak akan disiksa. Ini yang diharapkan tuh gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka jadikan Ramadan yang nanti, ya, momentum terbaik, ya. Jadi kita sambut Ramadan dengan keceriaan kita, dengan siamnya, dengan qiyamnya, dengan bacaan Quran, dengan sodakohnya. Pokoknya yang terbaik. Karena yakin Ramadan sekarang, atau mungkin tidak kita sampai, ya, wallahualam. Atau mungkin Ramadan yang terakhir. Maka kita berikan yang terbaik. Dengan bekal ilmu yang tadi, yang sedikit, ya, kita akan mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, nanti 10 awal, 10 kedua, 10 terakhir baru ada syariat iktikaf. Dan dalam ayat siam itu dipungkas dengan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalian sedang iktikaf di masjid. Nah, di bawah bab tentang iktikaf. Silakan. Wa kana ya'takiful ashra. Wa kana sallallahu, pakai salawat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam Ya'takiful ashra. Ya'takiful ashra al-awakhira min ramadhana hatta tawaffahu Allahu wa'takifu azwajahu wa'takafa azwajahu min ba'dihi. Azwaju. Ya, wa'takafa azwajuhu min ba'du.
wajuhu min ba'di. Muttafaqun alaih. Wa kana dan kebiasaan sallallahu alaihi wasallam, kalau kana kebiasaan ya taqifu beliau beriktikaf al asyrul awakhir 10 akhir, 10 hari akhir, 10 hari yang akhir min Ramadhana dari bulan Ramadan. Setiap Ramadan Nabi itikaf. Nabi 9 kali ya. Nabi 9 kali Ramadan. Berarti Nabi berapa kali? 9 kali iktikaf. Tidak pernah melewatkan. Pernah Nabi membatalkan sekali ya. Karena melihat banyak tenda-tenda di Masjidil Nabawi. Kata Nabi, ini tenda siapa? Istri-istri engkau wahai Nabi. Kata Nabi, bongkar. Dibongkar tenda-tendanya. Itu jantan Nabi. Tapi Nabi mengkodoknya di bulan berikut, di bulan Syawal 20 hari. Berarti Nabi sudah jadi kebiasaan, tidak pernah meninggalkan iktikaf selama hidup beliau. 9 kali iktikaf. Hatta tawaffahullah, sehingga Allah mewafatkan beliau. Jadi sampai wafatnya 9 kali iktikaf. Wa'takafa dan beriktikaf siapa? Azwajuhu, istri-istri beliau. Jadi diteruskan oleh istri beliau. Awalnya tidak iktikaf. Istri-istri Nabi saat Nabi hidup, tapi setelah Nabi wafat diteruskan iktikafnya oleh beliau mim ba'dihi setelah Nabi wafat. Oh berarti ini ada syariat iktikaf. Nanti di satu waktulah kita bahas tentang iktikaf karena panjang lebar harus kita bahas tentang bab ini. Nanti pas mendekati iktikaf 10 hari terakhir ada pembekalan ya khusus para mu'takif. Terakhir Wa qala la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajidi. Jadi mudhof ilaih masajida ghair munsharif. Illa thalathati masajida. Al Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih. Baik, ini ya mimpi kita besar ya, mimpi besar kita. Wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu, jangan rihlah dipaksakan. Tushaddu itu syadid banget, jangan memaksakan rihlah. Jangan memaksakan rihlah kata Nabi ya. Illa kecuali ila salasati masajida, ke 3 masjid. Kalau ingin rihlah, kalau ingin memaksakan rihlah ke 3 masjid. Kalau ini Al-Masjidil Haram. Kalau di ini Masjidil Haram tanpa al ya. Masjidil Haram. Yang pertama Masjidil Haram. Di mana ini? Makkah. Yang kedua wa masjidi, dan di masjidku. Masjid apa berarti? Masjid Nabawi di Al-Madinah. Dan ketiga wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa di mana? Di Filistin. Berarti di Makkah, di Madinah, dan di Filistin. Jangan memaksakan kecuali ketiga yang itu ke masjid. Makanya saat haji ya, saat umroh perbanyaklah di masjid. Kalau nanti umroh, ditakdirkan umroh, nah pokoknya hayang di masjid gitu. Sekali-kali kita keluar, tapi ketika ada yang kosong, segera ke masjid. Perbanyak zikir, doa, baca Quran dan sebagainya. Kenapa? Karena memang itu mustajab ya. Dilipat gandakan pahala-pahalanya. Bahkan di sini dijelaskan salatun fihi afdalu min alfi salatin fima siwahu minal masajidi illa masjidal Ka'bah. Sabda Nabi. Satu solat di Masjid Nabawi ini lebih utama daripada 1000 solat. 1000 solat. Satu kali solat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 solat di masjid-masjid yang lain. Kecuali Masjid Haram. Masjid Ka'bah itu Masjidil Haram. Sehingga jadikanlah ya nanti kalau ada nazar iktikaf ke masjid 3 yang tadi bernazar, berarti itu
dia akan melaksanakan itikaf di sana. Tapi sayang ya, itikaf di sana itu tidak seperti itikaf yang dilakukan Rasul. Sayangnya. Ya. Kenapa? Karena Rasul itu itikaf siang dan malam. Kalau di sana itu program umroh itikaf diperhatikan bukan itikaf. Hanya bermalam saja. Maksudnya malamnya di Masjid Nabawi atau Masjid Haram atau Masjid Aqsa, siangnya ke hotel. Siangnya kan lebarnya harusnya udah tumplek di masjid itu gitu. Itu itikaf yang diajarkan oleh Rasul. Tapi kalaupun tidak bisa ya, tetap saja bisa mabitnya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kajian daurah kita sudah beres ya. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Ini sebatas daurah. Silakan dikaji dan digali lagi. Intinya adanya daurah di program ini semoga menjadi bekal dalam mapag Ramadan tahun 1447 Hijriah. Dan nanti juga di Ramadan insya Allah ada daurah-daurah yang lain yang nanti mungkin akan disampaikan oleh panitia. Tapi yang jelas daurah ini adalah sengaja dibuatkan program ini. Mudah-mudahan saja menjadi penyemangat bagi semuanya untuk terus belajar ilmu dalam fikih siam ini. Semoga ada guna dan manfaatnya dan semoga Allah menganugerahkan umur bagi kita untuk senantiasa memakmurkan di bulan penuh dengan barokah, bulan Ramadan tahun sekarang. Dan semoga Allah berikan kesehatan, rezeki sehingga kita bisa mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.